kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk melakukan kaki kita dari rumah menuju Baitullah, ya, masjid satu binti Khalid Kabupaten ini dalam rangka pertama melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian nanti insya Allah dilanjutkan dengan tausiah, ya, untuk memupuk keimanan kita, keislaman kita dengan mengambil faedah kalimat tauhid yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah, yang nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Triyono Abu Muhammad, semoga Allah menjaganya, dari ICTM atau Islamic Center bin Baitul Muslimin dari Sleman. Kursi, nanggu kursi. Ya. Akan terlalu. Udah. Ya. Belum. Jadi. Itu udah Mas. Masternya gede apa? Cek. Nah, Cek. udah. Ya. Saya ulang lagi. Insya Allah pada sore hari ini kita akan ngaji bareng bersama Ustaz Abu Muhammad, ya, semoga Allah menjaganya, yang mana kita adakan rutin insya Allah setiap Ahad pekan keempat, dan ini sudah dua Ahad ini ya, kita berjalan 2 Ahad ini. Monggo nanti di istiqomahin untuk kelanjutannya, ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan betul-betul bisa menjadikan kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebelumnya saya sampaikan teknis untuk kajian ini, yaitu nanti kita dengarkan tausiah beliau sampai sholat isya, kemudian nanti muadzin ketika sudah masuk isya mengumandangkan adzan, lalu dilanjutkan kajian berikutnya. Jadi sholatnya nanti setelah selesai kajian, ya, dengan iqomah nanti dalam pakai salon, ya. Nanti mohon tergantung Ustaz waktunya mau berapa jam, 2 jam atau 3 jam. Yang jelas kalau di sistem ini insya Allah ya tidak terlalu malam itu, ya. Kita juga enak ngajinya, Ustaz juga karena jauh ya bisa terjangkau perjalanannya dan menghasilkan insya Allah hasil yang maksimal. Mungkin itu teknis nanti kajian pada sore hari ini dan berikutnya, ya. Yang terakhir, kalau ada pertanyaan nanti tolong ditulis di selembar kertas, ya. Jadi sebelum Ustaz menutup, nanti Ustaz mengasih waktu untuk yang mau bertanya. Karena kalau kajian itu nggak ada yang bertanya, nanti ya kurang bagus, ya. Harusnya 2 arah, ya.
Ustadz ke kita, kemudian kita menyampaikan permasalahan yang ada di materi ini. Kalau tidak ada kertas yang maju, berarti tidak ada pertanyaan. Itu caranya, bahwa nanti ditulis baik ibu-ibu atau mahat, nanti kalau mau ada pertanyaan bisa di lewat itu jendela selatan itu ya. Misalkan dia nanti masuk ke meja Ustaz. Demikian juga yang ikhwah nanti bisa mudah-mudahan bisa menyampaikan pertanyaan ke meja Ustaz ya, sehingga kalau tidak paham atau belum paham nanti supaya menjadi lebih paham itu ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan berarti harus dijawab, terus harus dijawab dan nanti baru ditutup oleh Ustaz ya. Demikian sekelumit ya pendahuluan dari saya, penyampaian teknis kajian pada Ahad keempat ya di Masjid Saroh Binti Khalid. Untuk itu waktu dan sarana kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz ya. Semoga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak, para ibu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Ya, dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan nikmat kepada kita untuk kita bisa belajar, mengkaji berkaitan dengan agama kita. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat haji, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan di dalam hati kita untuk belajar agama. Itu adalah salah satu nikmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seseorang itu sudah berangkat ngaji, kemudian dia bisa istiqomah belajar, kemudian dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan secara umum seseorang bisa taat kepada Allah, bisa sholat, yang bisa zikir, yang bisa melakukan amal-amal ketaatan yang lain, itu adalah nikmat, adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kebaikan-kebaikan tersebut harus kita syukuri. Bersyukur bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa khusyuk apalagi disyukuri. Kemudian bisa melakukan puasa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ta'lim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Waalaikumsalam. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat untuk kita beribadah, ini adalah kita berusaha untuk menjaga keistiqomahan atas ibadah tersebut. Kalau perkara yang wajib sudah pasti, benar ya? Sudah pasti harus dijaga, wajib, nggak boleh ditinggalkan, dosa.
Namun di sini pembahasan kita adalah berkenaan dengan yang sunnah. Perkara yang sunnah kalau kita sudah menghidupkan kemudian mengamalkan, maka dianjurkan sekali untuk seseorang itu menjaga amal yang sunnah itu. Yang mulai misalkan puasa misalkan, ya kalau sudah kita melakukan maka usaha untuk menjaga keistiqomahan. Karena itu yang dituntut oleh Nabi SAW, ya sebagaimana penuturan dari para sahabat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kalau beliau melakukan amanah maka beliau melakukannya terus. Ya, seperti itu Nabi SAW berusaha untuk dakwah. Ya. Dan satu yang harus kita jauhi ketika kita sudah merutinkan amalan-amalan sunnah, maka kemudian jangan sampai kemudian kita tinggalkan atas ya. Tinggalkan sama sekali. Ya. Walaupun amalan sunnah, karena itu sesuatu yang tidak baik, ya. Tidak disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Beliau katakan, ya Abdullah, la takun misla fulanin. Wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti si fulan. Tentunya kalau seorang sahabat diperingatkan seperti itu, maka tentunya sesuatu yang diperingatkan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kana yaqumu minal lail, dahulu dia itu sifat itu dia qiyamul lail. Ya, dia qiyamul lail. Namun apa? Maka pada Rasulullah kemudian dia tinggalkan. Ya, kemudian dia qiyamul lail lagi. Ya. Sudah kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha bersyukur dengan menjaganya. Dan istiqomahannya. Itu salah satu di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuknya adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi insyaallah ini kalau dikatakan sebagai amalan yang nawafil, perkara yang sunnah, maka ini pahalanya ini akan di atas amal-amal yang lainnya. Ya, nawafil di atas perkara-perkara sunnah yang lain. Terlebih lagi Nabi SAW mengatakan menuntut ilmu, beliau katakan sunnah apa wajib? Wajib ya, ya. Kata Nabi SAW, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tinggal nanti pembagiannya. Ya, ada di sana fardu ain, ada di sana fardu kifayah. Ada fardu ain misalkan kaitan dengan sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang. Seorang mau sholat, belajar tata cara sholat hukumnya wajib. Ain apa kifayah? Ain, fardu ain. Ya, orang mau jual beli, mau ke pasar, mau jualan, dia belajar ilmu tentang jual beli, apa hukumnya? Wajib, fardu ain. Ya, dia nggak peduli tentang ilmu, kemudian dia pergi ke pasar, kemudian sampai di sana sumpah palsu, ini dagangan saya bagus, ya, padahal ternyata nggak bagus. Ya. Dia katakan ini tadi sudah ditawar sama dia sekian, padahal belum. Ya, gitu ya. Nah, ini gorong yang pasar itu banyak sekali ya. Gorong. Nah, ilmu gorong dalam jualan. Ini nggak belajar tentang ilmu jual beli, maka harus belajar, hukumnya wajib. Yang itu diantaranya. Yang baru kemudian perkara-perkara selain dari yang fardu ain tersebut baru dikatakan fardu kifayah. Ya, ini. Dan termasuk mensyukuri seseorang ketika sudah dibukakan hatinya untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, maka kemudian berusaha istiqomah. Ya, berusaha istiqomah di situ. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin di bab mujahadah ya, bab tentang hasunan untuk mendawamkan amalan-amalan kebaikan. Ya. Nah, salah satu beliau menyebutkan tentang itu thalabul ilmi. Ya. Beliau sebutkan tentang kenyataan yang mungkin banyak terjadi. Kemudian di sini dan di sini. Ya. Biasanya kalau seseorang di awal-awal ngaji semangatnya luar biasa. Ya. Hujan tajam, gitu ya.
panas nggak apa-apa, malam nggak apa-apa, ngantuk nggak apa-apa, ya berangkat bismillah. Kemudian sudah berjalan lama, Allah bukakan pintu ilmu, Allah bukakan kasih ilmu, ya tahu ini, insya Allah. Nah, sudah seperti itu, maka kemudian dia mulai futur, meninggalkan majelis. Kenapa? Banyak alasan, ya banyak alasannya. Terkadang ustadznya judulnya itu lagi, bukannya itu lagi. Sudah kemarin ini sudah dibahas, ya. Lagi pak ustadznya baru keluar pondok, kayaknya masih awal bisa gitu ya. Ada lagi alasan luar biasa, ya. Akhirnya ternyata ya dia seperti itu kemudian futur. Nah, yang seperti itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu termasuk kufur nikmat. Ya, termasuk kufur nikmat, meninggalkan sesuatu yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu adalah nikmat. Yang dia tinggalkan sesuatu yang telah dibukakan oleh Allah itu, ya maka kata beliau termasuk kufur nikmat. Ini beliau berikan contoh tentang thalabul ilmi. Ini seperti itu. Maka amalan-amalan yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha untuk apa? Kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk menjaga keistiqomahannya. Yang sebisa mungkin seperti itu ya, sebagai bentuk mensyukuri nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai mukadimah di perjumpaan kita di malam hari ini, dan kita akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Allah taala berkenaan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya tentang keutamaan, tentang mana-mananya dan apa yang ditunjukkan, syarat-syarat pembatal ini akan disampaikan oleh beliau di dalam kitab ini. Namanya kitab itu, belajar kitab itu katanya bosan ya, belajar kitab itu katanya bosan ya, dan memang betul ya. Apa namanya, kalau tematik itu segar ya, sekali selesai ngaji yang sesuatu yang refreshkan ya, ya. Namun perlu kajian kitab. Kalau kajian rutin ya kita mengacu pada kitab, walaupun bosan ya. Kita berusaha untuk mengalahkan yang membosankan itu ya, bismillah ya, karena nanti biasanya kalau kita baca kitab diambil faedahnya di situ, nanti kita bisa murojaah. Yang punya kitabnya bisa nyadar, bisa murojaah, itu akan lebih kuat ilmunya insya Allah seperti itu. Nah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah dalam belajar dan agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kandungan kitab ini kurang lebih di daftar isinya, yaitu nanti akan disampaikan tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, nanti akan dibagi menjadi dua, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan tauhid dari ayat-ayat Quran, kemudian dari sunnah, ini dari hadis. Kemudian yang ketiga baru syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi dia punya syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang mengucapkannya, mengucapkan kalimat itu ternyata tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka dia tidak mendapatkan keutamaannya. Ya. Kemudian madlul dan maknanya, apa yang ditunjukkan kalimat tersebut, apa makna-maknanya, ini akan diterangkan. Ya, karena terkadang seseorang salah dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Kemudian pembatal syahadat la ilaha illallah, nanti ada pembatal yang disebutkan. Ya, sehingga ketika seseorang melakukan pembatal tersebut dalam keadaan dia tahu, kemudian tidak ada paksaan dan sebagainya, maka syahadatnya bisa batal. Kalau syahadatnya batal, maka dia menjadi orang yang murtad. Ya, seperti itu. Kemudian terakhir penjelasan tentang kesalahan atau di antara kesalahan dalam menggunakan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir, bagaimana kesalahannya. Ya, padahal dia adalah kalimat zikir yang utama, namun terkadang orang salah dalam berzikir menggunakan kalimat la ilaha illallah. Yang seperti terjadi ini di tengah orang sufi ya, zikir kalimat la ilaha illallah. Pertamanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian akhirnya kemudian cuman ya, sudah di dalam hati ya, sudah di dalam hati Allah ya, tidak boleh diucapkan dan
menjadi global dari gambaran isi kitab ini. Ya, kita masuk di pembahasan yang pertama, yakni berkaitan dengan fadhailu kalimatit tauhid. Ya. Beliau katakan fadhail jamak dari fadilah, yakni keutamaan kalimatit tauhid, keutamaan tentang kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah, yakni la ilaha illallah. Maka di sini belum menyebutkan nama lain daripada la ilaha illallah, yakni kalimat tauhid. Ini kalimat yang menunjukkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bacakan dari perkataan Syekh Abdul Razak Allah taala. Silakan yang memiliki kitab disimak, atau yang PDF silakan ya disimak. Kata beliau Allah taala, inna li hadhil kalimatil jalilati fadaila 'azimatan wa faradila karimatan. Sesungguhnya kalimat yang utama, kalimat yang agung ini memiliki keutamaan yang agung. Ya, kalimat yang mulia ini memiliki keutamaan yang besar dan memiliki fadilah yang mulia. Insyaallah beliau katakan wa mazaya jammatan, dan dia memiliki keistimewaan yang melimpah, banyak, luar biasa. La yumkin li ahadin istiqsaha, yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk menghitungnya, untuk mengungkapkan semua keutamaan tauhid. Kenapa? Karena saking banyaknya. Apa diantaranya kata beliau, wahia afdhalu kalimat, dia itu adalah seutama-utama kalimat, seutama-utama perkataan, ya, paling hebatnya perkataan. Wa ajalluha wa a'dhamuha, paling mulia dan yang paling agung di antara seluruh kalimat la ilaha illallah. Wa li ajliha, dan karena tauhid tersebut, ya, karena ketauhidan, khuliqatil khaliqah, diciptakanlah makhluk-makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk ini adalah untuk mewujudkan tentang ketauhidan, untuk mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah agar ditunaikan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mereka menyebutkan liya'buduni ay yuwahhiduni, agar mereka beribadah kepadaku, yakni maknanya adalah agar mereka mentauhidkanku. Ini agar makhluk itu mentauhidkan Allah di dalam ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut, surat Al-Dhariyah tersebut, Allah menyebutkan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Ini agar beribadah kepada Allah, yang maksudnya agar mengesahkan Allah dengan ibadah-ibadah itu. Ya. Jadi kita itu diciptakan ada tujuan, ya, yaitu untuk beribadah, mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah kita, tujuan kita, ya, ada di muka bumi ini. Ya, maka ketika kita dilalaikan dari hal ini, maka segera ingat lagi dunia yang kelihatan hijau, ya, dunia yang kelihatan asik, yang kalau dikejar terus nanti akan tambah lalai, ya, tambah kita akan terlalaikan dari beribadah, yang itu merupakan tujuan kita. Mengesahkan Allah adalah tujuan kita diadakan di muka bumi ini. Seperti itu. Jadi mengetahui yang seperti ini agar kita fokus dalam menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala enggak nuntut untuk sehari semalam kita sholat terus, ya. Allah enggak menuntut harta kita semua kita keluarkan semua, dizakatkan semua, punya harta zakat semua, ya, sampai kita nggak punya harta sama sekali, tidak itu pula, ya. Allah Subhanahu wa taala kita perintahkan untuk sholat itu cuma beberapa menit saja dalam sehari, ya. Harta yang begitu banyak mungkin kita miliki, ya, yang dituntut wajib zakat cuma berapa persen? 2,5%. 2,5% itu seperberapa jadi? Seperempat.
40. 40. 40. Oh iya. Ya, kita punya harta 50 juta dibagi 40 ya biasa ya, per 40 nggak banyak, cuma sedikit sekali ya. Namun yang sedikit itu kalau hartanya tak banyak ya kelihatan banyak, kata ya. Harta itu yang 5 miliar ya, per 40 itu 26% itu kelihatan banyak ya. Jadinya kalau semakin banyak ya terkadang ya gitu ya. Infak kalau punya 10.000, infak setengahnya 5.000, kata ya. Kemudian kalau punya 20.000 ya 10.000, kalau 1.500.000. Kalau punya 1 miliar, nah kita mikir lagi ya, sudah mikir ya. Ya semakin banyak maka semakin berat, semakin besar ujiannya. Ya. Nah, wa ursilatir rusulu, dan para rasul itu diutus. Ya, para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya ya apa? Untuk menerangkan tentang kalimat tauhid, agar manusia paham terhadap kalimat tauhid, kemudian mereka bisa menunaikannya. Wa unzilatil kutubu, dan karena itu pula diturunkan kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kitab Al-Qur'an cakupannya adalah tauhid, semua dari awal sampai akhir. Ya. Dari Al-Qur'an, dari Bismillah sampai kemudian Anas, semua berbicara tentang tauhid. Cakupannya ya, cakupan tauhid. Ketika Al-Qur'an menjelaskan tentang la ilaha illallah, maka itu adalah hakikat kalimat tauhid, jelaskan dengan gamblang. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang nikmat surga misalkan, maka itu adalah kenikmatan yang disediakan oleh Allah untuk ahli tauhid. Ya, berbicara tentang neraka misalkan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukuman bagi orang-orang yang menentang tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ibadah, sholat, zakat dan sebagainya, maka itu adalah berbicara tentang amalannya ahli tauhid. Ya. Allah berbicara tentang akhlak, adab misalkan seperti itu, maka berbicara tentang perilakunya ahli tauhid. Semuanya dari tauhid semua. Ya, ini maka nggak benar kalau misalkan seseorang dengar saat ini ya, anaknya nyolong, ya, anaknya nyolong, bapaknya nggak apa-apa, yang penting nggak sirik. Wah ini nggak beres seperti itu ya. Ya itu masalah di tauhid ya. Itu masalah di tauhid, nyolong, ya, ngomong buruk, ngomong jelek, semua nanti kaitan dengan tauhid permasalahannya. Ya. Karena tauhid ini yang menjadi motor pergerakan seseorang. Ya. Ini menjadi motor pergerakan seseorang, tauhid. Ya, kalau nyolong seperti itu misalkan nyolong, maka permasalahan tauhid kenapa? Ya, dia tidak dia melupakan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Ya. Kaitan dengan tauhid, kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Lupa kalau dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dibalas oleh Allah taala, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak dengan tauhid ya. Jadi permasalahan semua itu muncul dari situ. Ya, maka betul ya, ketika Nabi SAW diutus, permasalahan itu banyak sekali. Ya. Ada permasalahan tentang tersebarnya homer, ya, sampai mungkin homer itu ya, kalau mungkin tempat kita itu rokok lah sekarang. Homer di sana, kalau sekarang mungkin tempat kita rokok ya. Ini orang pemuda dan rokok banci, sampai seperti itunya, ya, para pemuda, ya, para pemuda, kemudian pemuda sini, ya, seperti itu. Ya, nggak rokok ya banci, ya. Orang kalau makan kemudian disemakan nggak rokok, ini kayak dikata kurang balas saja nih, dipukuli kurang balas saja ini rokok, sampai akhir tempat saya dulu ini, namanya itu makan nggak punya lauk apa penting ngerokok. Jadi lauknya ya rokok ya, kebul kemudian posko itu. Astagfirullah. Ada aja seperti itu ya. Jadi lebih baik rokok daripada lebih baik rokok daripada apa tadi? Kebalik ya. Lebih baik rokok, penting rokok. Karena nggak makan nggak apa-apa. Gitu, nggak makan nggak apa-apa. Ya,
Ya, di sini ada permasalahan zina. Ya, zina luar biasa terjadi ketika itu. Ya, mungkin di zaman ketika itu pernikahan itu yang salah satunya ada sekarang ini. Di pernikahan yang ditetapkan dalam syariat Islam ada seperti sekarang ini. Nah, seorang laki-laki senang datangi keluarganya, bapaknya dilamar, dinikahkan, selesai. Sekarang itu juga salah satu prinsip pernikahan zaman dulu. Ya. Nah, ada juga pernikahan yang lain yang tidak ditetapkan dalam Islam, pernikahan yang adalah zina. Ya. Seorang perempuan kalau sudah ingin nikah, pasang bendera, ya, pasang bendera depan rumah. Kalau ada bendera itu, maka laki-laki siapa boleh datang, ya. Itu pernikahannya, boleh datang. Dicatat nanti, ya, dicatat nama-namanya yang datang itu. Ya, kemudian setelah itu perempuan hamil, maka yang datang yang tanya datang dipanggil semuanya. Ya. Nanti siapa terserah yang ini mau tunjuk siapa, mau tunjuk yang paling ganteng, atau yang paling kaya, itu terserah sama perempuannya. Ya. Atau cara yang lainnya kalau sudah perempuan yang melahirkan, baru dipanggil semua yang tadi datang menghubungi dia itu, maka dipanggil semuanya, kemudian dipanggil ahli yang bisa lihat itu loh garis kaki, ya, garis tangan untuk melihat keturunan siapa itu. Gitu ya, jadi orang mereka itu punya seperti itu. Ya kalau kita sekarang ya sidik jari atau kalau kita ya tes DNA ya, tes DNA. Nah itu orang dulu punya seperti itu ya, dari garis tangan atau garis kaki itu dihubungkan. Garisnya siapa yang paling mirip, nanti nggak boleh nolak si fulan. Nah gitu ya, seperti itu. Jadi untung-untungan seperti itu ya, alhamdulillah dari. Ya, ada di antara mereka misalkan laki-laki perempuan ternyata nggak memiliki kedudukan tinggi, laki-laki pendek, perempuan pendek, pengen misalkan ya, bandung yang benar ya, ini pengen punya anak yang tinggi misalkan, atau pengen biar anak ganteng, cari atau pengen cari dapat keturunan yang mulia misalnya, ya, dia sang suami tidak menghubungi istrinya beberapa bulan, sampai kemudian pastikan rahimnya bersih. Itu dia. Maka kemudian sang suami berdatangan pergi kepada si fulan, ya, yang dia memiliki keturunan yang mulia yang kita harapkan. Ya, sampai dia kemudian di rumahnya dia beberapa saat sampai kemudian dia hamil pulang lagi. Oke, kamu pilih dari yang perzinahan seperti itu ya, zaman dulu pernikahan aja seperti itu. Ya, ini sekarang lebih parah atau dulu lebih parah? Wah, berat nih ngomong ya. Dan ngomong juga ya, bahwa sekarang perzinahan kalau dulu dicatat sekarang enggak ya. Sekarang nggak dicatat ya. Alhamdulillah ya, dicatat ya siapapun ya. Ini sekarang ya siapapun boleh ya. Alhamdulillah. Nah ya dulu parah, sekarang juga sudah parah ya, sama-sama mengerikan. Alhamdulillah. Semua permasalahan ada. Ya. Tumpahan darah luar biasa, peperangan luar biasa zaman dulu. Ya. Yang populer saling mengalahkan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap gairahkan apa? Tauhid. Ya, karena itu sebagai solusi untuk segala bentuk permasalahan. Ketika tauhid seseorang benar, maka yang lain akan apa? Akan benar. Ya, insya Allah. Ya seperti itu. Ini ini diturunkan kitab-kitab tadi ya, seperti itu. Ya. Ini tentang tauhid adalah sebagai pokok dari semuanya. Ya, maka belajar tauhid adalah sesuatu yang penting yang harus kita dahulukan. Nah, kata beliau lagi selanjutnya, Syekh Allah Taala, wa biha ifaqan nasu ila mu'minina wa kufarin. Dan karena tauhid inilah manusia itu terpecah menjadi mukmin dan kafir. Ya. Wa su'adai ahli jannah wa asqiyai ahli nar, dan manusia terpecah menjadi orang-orang yang bahagia penduduk surga dan orang-orang yang celaka sengsara penduduk neraka karena kalimat tauhid. Maka betul ya, kalimat tauhid itu dikatakan sebagai pemecah belah umat. Betul berarti. Betul ya, pemecah belah dari dulu sampai sekarang. Ya, jangan diingkari, itu memang benar pemecah belah umat. Tauhid ya, tauhid pemecah belah umat. Ya.
Tauhid itu akan memisahkan orang-orang yang tabiatnya itu adalah kufur, dipisahkan dari kelompoknya yang tabiatnya itu adalah baik. Yang buruk jangan campur dengan yang baik jangan campur dengan yang buruk, dipisahkan. Ya, seperti itu. Ya, akhirnya dulu sampai kemudian karena kalimat tauhid, karena la ilaha illallah, kaum mukminin membela la ilaha illallah, membela keesaan Allah Taala, kemudian orang kafir membela kebusukan syirik mereka. Ya, akhirnya terpecah jadi wahyu, perang pertumpahan darah seperti itu. Ya, nyawa melayang, harta terampas karena kalimat tauhid. Ya, maka di sini adalah kalimat tauhid adalah kalimatul fariqah, kalimat yang memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Ya, seperti itu, benar seperti itu ya. Bukan memisahkan yang baik dengan yang baik, bukan. Ya, namun yang buruk dipisahkan dari yang baik seperti itu. Ya. Dan Fahiyal urwatul wusqa, dia itu adalah tali yang kokoh. Ya. Urwatul wusqa, dia adalah tali yang kokoh. Nanti akan ada kaitan dengan urwatul wusqa sendiri tentang hari ini, tentang penjelasannya, tentang hadis-hadisnya ada atau ayatnya ada yang menunjukkan tentang ini, jadi kita tidak singgung ya. Kita bacakan dulu, nanti akan dalilnya dibawakan oleh beliau. Wahia kalimat taqwa, dia adalah kalimat takwa, nama lain. Wahia a'damu arkanid-din, dia adalah rukun-rukun agama yang paling a'dham, yang paling besar, yang paling agung. Wa ahammu syu'abil iman, dan dia adalah cabang keimanan yang paling penting. Yang kata Nabi SAW, di hadisnya ada kata Nabi SAW, iman itu ada berapa? Bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam yang lainnya bid'un wa situna syu'bah, ada dua riwayat. Ada 63 cabang lebih atau 73 cabang lebih. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, yang paling tingginya itu adalah ucapan la ilaha illallah. Orang mengucapkan la ilaha, itu adalah yang paling tinggi daripada cabang-cabang keimanan. Yang kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan Nabi SAW adalah yang paling rendah. Ya, jadi ada kerikil yang nanti dikhawatirkan mengganggu perjalanan kaum muslimin. Jangan-jangan si bulan kesandung di sini. Gitu ya. Ada paku, ya ada paku di pinggir jalan, di tengah jalan dia ada paku ini. Jangan-jangan nanti kena banyak kaum muslimin, singkirkan. Ingat, yang apalah badan ini ya, dengan tangan atau dengan kaki dia singkirkan, ya. Cuma seperti itu, masya Allah, itu adalah termasuk cabang iman. Kalau termasuk cabang iman, maka dia mempengaruhi naik turunnya iman. Dia lakukan itu, maka dia apa? Akan menambah derajat iman itu naik. Ya, karena iman itu adalah yazidu wa yanqus, yang bertambah dan berkurang. Dia nggak peduli ada batu besar, biarin orang-orang biar kena, gitu ya. Apalagi sengaja paku sebar. Ya, karena punya misi biar ramai tambahkannya, gitu kan. Nah, seperti ini, maka ini akan mengurangi derajat iman yang ada pada dirinya. Ya, ini akan mempengaruhi turunnya iman pada dirinya. Wal itu bilang. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi SAW, dan malu, amalan hati itu adalah termasuk dari iman, kata Nabi SAW. Ya. Nah, di sini dan yang paling utama, kata beliau, paling penting dari cabang-cabang iman itu adalah la ilaha illallah. Wa hiya sabilul fauzi bil jannati, dan dia kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini adalah jalan keberuntungan, jalan kesuksesan untuk mendapatkan surga. Wan najati, dan jalan keselamatan minan nar, dari api neraka. Itu. Ya, ketika salah di kalimat tauhid, hati-hati. Ya, sholatnya bagus, sedekahnya bagus, hajinya sampai sana. Salah kalimat tauhid. Ya, pernah mendapatkan cerita. Saya tidak ada beritahu Allah Taala. Ya, sekarang dulu. Belum pernah melihat jamaah haji. Ya, ini sujud di itu ada Masjid Nabawi. Sujud di luar Masjid Nabawi, arahnya menuju. Maka Nabi SAW
Anaknya dulu cuma makan Nabi Musa. Ini berarti arah sana. Orang itu kalau sholat berarti arah sana. Doa dia arah sini. Ya berarti dia hadap siapa itu? Ternyata arah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muskilah seperti ini. Kaitan dengan tauhid. Sampai dia meninggalkan tanah air yang kemudian sampai ke tanah suci. Kemudian tawaf di Baitullah, kemudian berkunjung ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ke Masjid Nabawi Mampir. Ternyata niatnya adalah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau sujud langsung dihadapkan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada polisi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tangkap itu, suruh pergi diusir. Ya, cari kesempatan di luar Masjid Nabawi. Ya, yang penting arahnya enggak, ya, mengarah seperti itu. Ya, itu belum pernah lihat seperti itu, jelas seperti itu. Alhamdulillah gitu. Ini kan kesalahan kita, ya. Apa gunanya dia haji sampai sana? Apa gunanya dia sholat 5 waktu? Apa gunanya dia kemudian ibadah kemudian ujung-ujungnya sujud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ya, kalau dia tidak bertobat maka tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun dari apa yang dia lakukan. Waliyahillah. Gitu deh. Sampai ada nih. Waktunya jam 19:01. Sudah lewat berarti. Apa? Belum. Belum. Oh, nunggu sini ya. Di sini. Kita lanjutkan. Ya. Jadi di sini kalimat tauhid ini adalah jalan keberuntungan, jalan keselamatan. Jalan keberuntungan mendapatkan surga, ya, jalan keselamatan dari api neraka. Salah kayak ini ajur, betul ajur. Ya, alhamdulillah. Nah, wahya kalimat syahadat. Dia adalah kalimat persaksian. Sampun ya, syahadat dulu saja. Ya, silakan ada dulu, silakan. Iya. Kita akan tutup dulu, ada sejenak dulu kita lanjutkan lagi. Seperti yang kita sampaikan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan bahasan kita
masih di Mukadimah. Ya. Perkataan beliau itu tentang keutamaan tauhid yang belum bawakan dalil-dalil yang membawakan di antara keutamaan-keutamaan itu baru nanti akan menyebutkan dalilnya. Beliau katakan bahwa kalimat syahadat dia adalah kalimat persaksian, ya, kalimat persaksian untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian wa miftahu dari sa'adah, dia adalah kunci, ya, namanya kunci adalah pembuka, ya, pembuka negeri kebahagiaan dari sa'adah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu dini wa asasuhu wa ra'suhu wa ra'su amrihi, dia adalah asluddin, adalah pokok agama. Wa asasuhu, dan dia kalimat tauhid ini adalah dasar fondasi daripada agama. Wa rasul amrihi, dan dia adalah pokok perkara daripada agama Islam. Wa fadailu hadhihi kalimati, dan keutamaan kalimat ini, keutamaan kalimat tauhid ini, wa mauqi'uha minad din, dan kedudukannya di dalam agama kita, fauqa ma yasifuhul wasifun, ya, lebih dari apa yang diterangkan oleh orang-orang yang menerangkan. Ya, orang bisa menerangkan 100 misalkan, maka keutamaan yang lebih banyak lagi. Ya, tentang apa? Kalimat tauhid. Wa ya'riful 'arifun, dan lebih banyak dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui. Intinya keutamaan kalimat ini lebih dari sekedar apa yang diterangkan oleh siapapun itu. Ya, dari yang pertama dibawakan oleh beliau. Yang pertama di sini tentunya pemilihan beliau di sini tentang keutamaan yang paling agung yang disebutkan di sini oleh beliau. Dari yang pertama kan dibawakan ya oleh beliau. Ya, ini apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, syahidallahu, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ilah itu adalah ma'bud, sesuatu yang disembah, yang tidak ada sesuatu yang disembah, ya, sama sekali. Illa huwa, kecuali hanya dia, Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan juga malaikat, para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga ahli ilmu, ya, ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersaksi. Qaiman bil qisti, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menegakkan keadilan. Ya, seperti apapun keadaannya, Allah Subhanahu wa taala seperti itu sifatnya, yang menegakkan keadilan. Ditegaskan lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, zat yang maha aziz lagi hakim. Nah, di sini dalil yang pertama kali dibawakan tentang keutamaan kalimat tauhid, dalil yang paling pokok untuk menunjukkan keutamaan kalimat tauhid. Kenapa? Karena di sini ada persaksian tentang kalimat tauhid, dan yang bersaksi yang pertama adalah pencipta jagat raya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mendengar ada Pak Presiden bersaksi sesuatu, kita rakyat akhirnya mantuk walaupun tidak percaya. Terus sebenarnya ya, presiden bersaksi, betul ya, saya bersaksi, ya, seperti itu misalnya. Ya. Apalagi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi tentang sesuatu, maka itu menunjukkan tentang keagungannya, tentang keagungan sesuatu yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ilaha illallah. Kemudian yang diikutkan bersaksi adalah pertama malaikat. Ya. Yang kita tahu tentang malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat, ya, makhluk yang tidak pernah berkata tidak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yafaluna ma yu'marun, malaikat sifatnya mereka melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka, semuanya, ya, semuanya dilakukan oleh malaikat.
makhluk yang taat, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulul ilmi, dan juga kemudian adalah ahli ilmu, ya, yang kemudian bersaksi tentang keagungan, tentang apa? La ilaha illallah. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang utama karena dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dua kelompok makhluk yang utama. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan atau menganggap persaksian ahli ilmu terhadap sesuatu yang agung, la ilaha illallah, maka ini menunjukkan derajat ahli ilmu itu tinggi. Ya, derajat ahli ilmu itu tinggi. Rasulullah SAW di banyak hadisnya beliau menyebutkan tentang keutamaan ahli ilmu, orang yang diberikan ilmu ini sebagai hasuman untuk kita semua untuk belajar dan belajar, ya, belajar ilmu sampai kemudian Allah berikan kita apa? Ilmu. Saksi kita untuk mempersaksikan la ilaha dianggap, ya, dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini semangat, agar semangat. Ya. Banyak sekali dalam hadis atau para ulama mereka menyebutkan tentang ayat ini, seandainya tidak ada keutamaan untuk ahli ilmu kecuali ayat ini saja sudah cukup untuk menghasut manusia untuk belajar, untuk semangat belajar ilmu agama. Ya. Apalagi masih ada dalil-dalil yang lain. Rasulullah SAW di antara beliau mengatakan, ya, kata beliau, fadlul alim, ya, keutamaan orang yang berilmu, ya, alal abid, dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kalau Rasulullah SAW, ya, adalah ka fadlil qamari, seperti keutamaan bulan ala sa'iril kawakib, di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Bulan purnama, ya, bisa kelihatan terang jelas, ya, itu dibandingkan dengan bintang-bintang sekelilingnya, ya, seperti itu, ya, kayak ublik, ya, kayak beli-beli kelihatan seperti itu, ya. Ada bintang yang dekat dengan bulan, ketika bulan lagi bersinar cerah maka bintangnya akan kelihatan redup, seperti itu keadaannya, ya. Ini. Jadi keutamaan ahli itu sangat luar biasa. Ya. Nabi SAW juga pernah menyebutkan tentang keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Beliau bandingkan seperti keutamaanku, ya, dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Ini orang yang rendah dengan sahabat. Itu bandingannya seperti itu. Utamanya ahli ilmu. Nabi SAW juga menyebutkan ahli ilmu itu sebagai pewaris dari kenabian. Ya, al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi SAW. Para ulama, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, mereka adalah pewarisnya para nabi. Ya, karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka ya, mereka para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Ini semua adalah hasutan untuk kita belajar dan belajar. Ya, saya sudah sepuh, gak ada kesempatan, jangan berkecil hati. Di antara para ulama kita dulu, ada di antara mereka yang belajar sudah sangat sepuh, ya, sangat sepuh belajar dan belajar. Ya, bahkan kita mendengar sebagian di zaman kita ini baru mendengar, ya, siapa yang menyampaikan kok suruh payah ini tentang menghafal Quran. Ada ibu-ibu mbah-mbah, ya, 86 tahun di usianya, 86 tahun menghafalkan Quran. Insya Allah, ya, seperti itu, seperti yang luar biasa. Ya, ini dalam kita jangan kelas. Nggak ada kata terlambat untuk belajar, ya, nggak ada kata terlambat. Quran, yaitu adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di tengah-tengah kita. Berpegang teguh dengan itu selamat. Ya, maka pelajari dengan baik, baca dengan baik, ya, kemudian ditadaburi makna-maknanya. Ya, jangan berkecil hati, saya sudah seperti usia, saya sudah kenapa, jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan, ya, untuk kemudahan bagi orang-orang yang mau menghafal Quran, ya, dimudahkan, ya. Nah, ini untuk ahli ilmu yang memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali, ya, masih banyak lagi keutamaan ahli. Sekian tidak akan bisa menjadikan kita semangat untuk menuntut ilmu. Nah, kata beliau lagi, wa mimma warada fi fadli hadhihi kalimah, di antara sesuatu, ini dalil yang ada berkenaan dengan
keutamaan kalimat ini fil Qur'anil Karim yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allah tabaraka wa ta'ala ja'alaha zubdatan da'watir rusul. Allah telah menjadikan kalimat tauhid ini, ya, tentang ketauhidan ini sebagai zubdah, yakni intisari dari dakwahnya para rasul. Intisari dari dakwah para rasul itu adalah la ilaha illallah. Ya, wa khulasata risalatihim, dan ringkasan dari risalah para rasul semuanya. Intinya adalah itu. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat ini, surat Al-Anbiya ayat ke-25. Allah katakan, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun yang sebelum Nabi SAW, ya, dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, seterusnya semuanya sampai Nabi Muhammad SAW, ya, kecuali kami wahyukan kepada Rasul tersebut, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'buduni, maka sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi menyembah Allah, seorang mengabdikan diri kepada Allah untuk beribadah, itu adalah konsekuensi tauhid. Ya, di sini ketika Allah menyebutkan annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana, Allah sebutkan berikutnya fa'buduni. Ya, jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka muncul konsekuensi berikutnya. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa beribadahnya? Hanya diberikan kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak boleh dikotori dengan berbagai macam kesyirikan, yang kecil maupun yang besar. Ya, seperti itu tentang hal ini. Ya, di sini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap rasul. Intinya di sini adalah la ilaha illallah. Ya, ada di sana syariat-syariat para rasul sebelumnya, tata cara ibadah dan sebagainya ada di sana. Namun yang menjadi inti adalah la ilaha illallah, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain lagi Allah Ta'ala firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami, Allah Ta'ala telah mengutus di setiap umat, di setiap generasi, setiap umat, setiap tempat ada orang di sana. Ada kumpulan-kumpulan orang generasi di sana, apa? Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang rasulan, seorang utusan. Apa yang menjadi perintah disampaikan? Al-ibudullaha, agar mereka berkata, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut, dan agar kalian menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu, beribadahlah kepada Allah, ibadah, taat kepada Allah, dan jauhi sesembahan selain Allah. Taghut, ya, apa namanya? Man ubida min dunillahi fahuwa rabbih. Sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ridho dengan sesembahan, dengan peribadatan yang diberikan kepada itu taghut. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang disembah dan dia ridho, yang disembah maka dia adalah taghut. Ya, disembah selain Allah. Ya, ini yang menjadi inti. Semua rasul intinya adalah ini, dakwahnya. Nah, kalau kita mengetahui sesuatu yang inti dalam agama kita, inti yang disampaikan oleh para rasul, maka di sini kita dalam beragama itu memiliki prioritas. Benar ya? Kita dalam beragama itu memiliki apa? Prioritas. Jadi apa yang kita dudukkan dalam masalah agama kita itu yang menjadi prioritas kita dalam beragama. Dan itu adalah kalimat tauhid. Ya. Di sana ada belajar tauhid, di sana ada belajar fikih misalnya. Ya, tauhid dulu. Kalau belum paham, maka tauhid dulu, tauhid dan tauhid. Apa nggak perlu belajar tentang fikih? Perlu. Ya, karena seseorang ketika bertauhid maka dia harus beribadah, maka juga dia harus belajar tentang tata cara ibadah seperti itu. Ya, ini. Ketika dalam permasalahan hidup misalkan seorang misalkan dia miskin, ya, terkadang kita diberikan ujian kemiskinan, ya, maka husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha bersabar. Ya, barangkali dengan kemiskinan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, Allah ingin menaikkan derajat kita.
usul ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian mesti akan menambah derajat, jadi kita sabar ya atas ujian tersebut. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tahu, oh, hambaku ini kalau dikasih harta banyak, oh enggak kuat nih. Dia dibilang ini, kira-kira ya, ini nanti akan lalai, dia akan ngurusin hartanya terus, lupa sholatnya, ya, seperti itu. Allah Ta'ala Maha tahu. Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berhusnudzon kepada Allah ini adalah ya ada sebuah hadis yang menerangkan yang mananya tidak ada pemberian yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali iman dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Ya, ada sebuah hadis yang bermakna seperti itu. Seorang yang diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan musibah kemudian dia wah ini Allah berkehendak baik sama saya. Apa sih hikmah di balik ini dicari? Ya, insyaallah. Ya, apapun dia berusaha husnudzon kepada Allah tadi dalam pemberian yang hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian apa? Berkecil hati, kemudian gak kuat dengan ujian tersebut, akhirnya dia apa? Ditawari tetangganya, di sana ada tuyul, ya, cukup apa? Mahar katanya ya, maharnya murah katanya, ya kamu tuh mahar katanya ya, kayak mau nikah aja, kayak maharnya murah katanya, ya mau dia dibilang, cuman ayam yang hitam aja beli berapa sih? Ya, astagfirullah, ini kayaknya dengan perusahaan kawin itu, ya, walaupun dia berikan murah, misalkan dia ayam, dia sembelih ayam atas nama penembus itu nanti dia akan ngasih utusan tuyul itu nama bid'ah ya, nggak ada dalam Quran ya, dalam surah ada, ya tuyul nggak ada, ya itu ya berkembang aja namanya itu di tempat yang itu penamaan manusia yang berikan nama manusia itu ya, saya tidak ngasih nama itu, saya tidak ngasih nama ini nama bid'ah sebenarnya itu nama berkembang ya, berkembang. Ya ada di antara jin yang seperti itu kemudian dikasih nama manusia dengan apa? Tuyul ya, seperti itu. Ya mungkin aja tuyulnya disebut tuyul nggak mau. Ya. Saya bilang jin pencuri bukan tuyul katanya, gitu ya. Nama saya Pai Jembe, Pai Jembe. Baik, kamu ternyata kamu ya. Gak ada mudah-mudahan gak ada ya. Punya kamu kan ya, hilangkan namanya ya. Gak ya. Sebenarnya Pak Amunten, misalnya namanya seperti itu ya. Ya, oh namanya si Fulan, nama saya adalah Fulan. Ya, bukan tuyul ya, misalnya seperti itu. Jin kesinggung ya. Ya. Ada jin yang apa namanya? Punggungnya bolong dan sebagainya seperti itu, ya, sundel bolong misalnya, ya mungkin jin sekarang aja mungkin takut melihat seperti itu ya, jinnya aja takut apalagi kita, ya enggak kita nggak takut insyaallah ya, bukan ya, nama seorang yang bertauhid hendaknya tidak takut dengan seperti itu, ya ini ada sesuatu maka Rasulullah SAW telah mengajarkan zikir kepada kita, ya barang siapa singgah di satu tempat, ya kemudian dia mengucapkan doanya. A'udzu bikali Timatillahi mati min syarri ma khalaq. Mati min syarri ma khalaq. Maka tidak akan ada yang membahayakan dia. Ya, tidak akan ada yang bisa membahayakan dia. Cukup seperti itu. Ringkas, ya, ringkas. Ya. Barang siapa yang pernah meruqyah, ini akan dia mengetahui besarnya tentang apa? Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin yang baru dibacakan tentang zikir, ini akan apa? Seperti itu ya. Jadi ada yang pernah meruqyah? Belum. Masya Allah akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa tentang kekuasaan Allah taala. Ya jin-jin yang ganggu seperti itu akan segera sirna. Ya ini dibacakan kalamullah. Ya tentunya dengan siapa suka yang membacakan betul ya. Ya bahkan dibacain bolak-balik keluar ya. Karena seperti itu ya. Mungkin kita kurang rawatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Jadi jangan berputus asa ketika membacakan mandi. Berusaha kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya cuma membacakan, maka usir lagi. Ya, tunjukkan. Saya dulu pernah punya teman ya tentang ruqyah, tentang ruqyah. Teman saya dia nggak bisa apa-apa ya. Ya kalau dikatakan orang sekolah yang cukup, saya juga bukan katanya. Namun ternyata masyarakat dia sering ke masjid. Ya, sering ke masjid. Di tempatnya itu ada yang kesurupan. Dia nggak bisa apa-apa. Cuma dia, insya Allah datang dia, kecil sekali dia, insya Allah ya. Cuman saya itu cuma yakin aja gitu, yakin dia ceritanya,
Beliau sudah meninggal, kita Allah Taala ya. Usia sekitar dengan sama dengan teman kuat sekali Pak, teman kuat sekali. Ya. Ini dia ketika itu datang di situ, dia orang Sultan, dia katakan dalam hatinya, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Ya, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah selesai. Selesai. Ya, udah orang sembuh ya. Atau baca apa ya, sehingga saya dengan itu tahu atau kemudian baca Al-Fatihah seperti itu bisa selesai. Ya, insyaallah ya seperti itu. Ya, tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pernah kuliah dulu di Lampung, baca-baca kan nggak selesai-selesai. Astagfirullahaladzim ya. Itu saya bangga ini. Ini anak kecil ya, anak perempuan kecil di pondok dulu di Lampung itu kesurupan itu. Baca nggak selesai-selesai ya. Astagfirullahaladzim, saya saja Allah ini. Aduh gitu ya, astagfirullah, gitu ya, banyak istighfar kemudian astagfirullah ya. Ini gimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian Allah Taala alam. Bahwasanya tauhid itu merupakan inti daripada dakwah para rasul. Ini hendaklah kita menjadi prioritas. Jangan sampai karena kesulitan hidup kemudian kita rusak tauhid kita. Itu ya, itu inti ya yang harus kita pertahankan dalam hidup ini. Ada permasalahan hidup di sini. Kalau tauhid Anda nggak terganggu, masih tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya permasalahan, dia masih bisa ibadah kepada Allah, masih bisa ngaji, bisa mengenal tauhid, bisa bertauhid, bisa mengisahkan Allah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak kaya nggak apa-apa kalau kemudian masih dijaga tauhidnya di dalam hatinya untuk bisa mengisahkan kepada Allah Taala. Gimana nih? Ya, itu Allah Taala. Nah, ini kita bisa bahas di malam hari ini. Ternyata nggak ada kertas yang sampai di meja saya, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya mungkin buat PR ya, atau silakan tanya mereka ya. Karena saya juga dia punya itu.